Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 15. Gara-gara obat peyangsang. Karena saat kegiatan berolahraga salah seorang pengawal lainnya mengambil dokumentasi. Evelyn merasakan hidungnya sensitif membau makanan pagi ini. Lah dibangunkan bau menyengat makanan yang ternyata sudah tersaji di nakas samping tempat tidurnya. Selamat pagi, Bay. Rahel dengan senyum manjanya kini telah duduk mendekati Evelyn di tempat tidur. Himim, selamat pagi juga jagoan papa, Rahel lalu mengusap dan mengecup perut Evelyn dengan sayang. Kapan kamu kesini? Tanya Evelyn. Subuh tadi, kamu gak dengar suara kelentang-kelenteng, aku udah ngobrak-abrik dapur kamu dari subuh, ucap Rahel. Enggak, aku nyenyak banget kayaknya. Tumben gak bangun subuh, biasanya udah bangun, adek nih pasti sengaja bikin mama malesan, ucap Rahel lagi, memanjakan perut Evelyn. Apaan sih bawa-bawa dia, kasihan tahu belum juga lahir udah disalahin, protes Evelyn. Rahel mendekap Evelyn, kemudian mengecup keningnya. Ia rindu sekali dengan kekasihnya itu. Bay, kasih aku semangat pagi, boleh nggak? Rahel menaik turunkan alisnya. Apaan? Evelyn nampak tak mengerti. Biasa Bay. Rahel mengedipkan matanya genit. Ngapain kedip-kedip? Keremian kamu, ucap Evelyn. Evelyn lalu bangkit dan berlalu ke kamar mandi meninggalkan Rahel. Bay masa kamu nggak tahu sih? Tanya Rahel dari luar pintu kamar mandi. Tidak ada jawaban dari Evelyn. Ia masih asyik dengan kegiatan mandinya. Rahel pun kembali duduk di tempat tidur menunggu Evelyn. Tak lama Evelyn pun keluar dengan hanya memakai handuk, dan itu sukses membuat si Jackie Rahel bersemangat. Bay, kamu tega, ucap Rahel sambil memandangi Evelyn, yang kini telah menuju kamar mandi lagi untuk berganti pakaian. Tega apaan sih, jawab Evelyn dari dalam sana. Bay, aku lemes butuh asupan vitamin, ucap Rahel yang kini sudah mendekati pintu kamar mandi lagi. Ya beli di apotik, jawab Evelyn. Bay, aku serius, Rahel mulai tegas. Ya siapa yang ngajakin bercanda, jawab Evelyn lagi membuat Rahel semakin kesal. Bay, manja Rahel. Apaan sih? Evelyn sebenarnya memang tidak mengerti maksud Rahel, ia sama sekali tidak ingat keuuan pasangan romantis seperti apa, ia sudah lama tidak menggunakan kode-kodean semacam itu jadi ia sudah agak lupa. Bay, kamu beneran gak ngerti, atau cuma pura-pura? Kalau sampai kamu berani main-main beneran aku telen iyo kamunya, ancam Rahel, berharap Evelyn akan mengerti kode panasnya. Evelyn mengerutkan keningnya heran, kok jadi ngancem pikirnya. Rahel menatap lesu tanggapan Evelyn. Aku mau morning kiss baby, Rahel yang sudah tidak tahan pun membawa Evelyn ke tempat tidur dan membaringkannya. Rahel apaan? Kita belum halal, Evelyn panik, kini ia sudah mengerti Rahel menginginkan apa. Lah takut Rahel melakukannya, bagaimana jika Rahel melewati batasannya? Mereka belum halal. Rahel tidak peduli, ia melancarkan aksinya, mengecup pelan Evelyn dengan lembut, ia menggigit kecil bibir bawah Evelyn karena Evelyn tak kunjung membalas permainannya. Evelyn pun spontan membuka mulutnya, dan Rahel tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Rahel menaikkan level kecupannya, Evelyn yang merasa terbawa suasana pun kini membalas dengan semangat kecupan Rahel. Mereka sangat menghayati sarapan pagi mereka. Rahel pelan-pelan tangannya juga mengelus perut Evelyn, Evelyn pun menggeliat karena merasa membutuhkan lebih. Maklum saja ia sudah lama tidak merasakannya. Namun Rahel menghentikan serangannya setelah dirasa cukup, ia masih tahu batasan, hanya morning kiss tidak akan lebih. Rahel mengecup kening Evelyn, dan membelai pipi wanitanya itu dengan sayang. Terima kasih asupan vitaminnya, ucap Rahel manja.
Evelyn hanya bisa mengangguk seperti terhipnotis. Ia terbengong tidak menyangka Rahel akan menghentikan kegiatan panasnya. Ia kira ia akan habis pagi ini. Namun ternyata tidak, Rahel masih tahu batasannya. "Yuk sarapan," ucap Rahel lagi. Lalu mereka pun membawa nasi goreng di atas nakas tadi ke dapur. "Siapkanlah makanan, aku akan membangunkan Ancila sebentar," ucap Rahel. "Baiklah," jawab Evelyn. Rahel pun menuju kamar Ancila. "Pagi my princess." Rahel mengecup kening Ancila sayang. "Pagi papa," jawab Ancila. "Papa kok udah di sini?" tanyanya lagi. "Hari ini papa kan libur sekolah, kita harus jalan-jalan pastinya, masa mau di rumah aja, princess mau jalan-jalan?" tanya Rahel. "Iya mau, Ancila mau ke kebun binatang boleh?" tanya Ancila antusias. Oke. Ayo bangun, mandi terus kita sarapan bersama," suruh Rahel pada Ancila. "Siap bos," ucap Ancila sambil tangannya hormat. Ia lalu menuju kamar mandi untuk mandi sendiri. Rahel pun mengambil pakaian Ancila di lemari, dan meletakkannya di tempat tidur. "Sayang, papa ke meja makan dulu sama bunda, pakaiannya udah papa siapin nanti salin ya," ucap Rahel dari luar kamar mandi. "Iya pak," Ancila menjawab dari dalam sana. Rahel bahagia saat ini, meski ia sudah seperti menjadi papa dadakan, namun tidak masalah selama wanitanya senang. Jika segalanya dijalankan dengan ikhlas dan hati yang lapang, semuanya akan terbiasa dan mudah saja. Anggap saja ia sedang latihan dalam berumah tangga. Lisa kini terbangun dari tidur panjangnya, ia merasakan sakit di bagian ehemnya. La melihat sekeliling, lalu ia pun teringat dengan apa yang terjadi. La tersenyum bahagia, akhirnya ia akan mengandung benih Rahel. Ia berharap segera hamil lalu akan meminta pertanggungjawaban dengan idolanya itu. Lisa memang begitu tergila-gila dibuat Rahel. La merapikan pakaiannya yang berantakan, ia mencari jalan keluar dan menemukannya. Dilihatnya tidak ada satu orang pun yang berada di ruangan itu. Ia pun sampai pada villa keluarga Adrian, sepi tidak berpenghuni walau villanya tampak rapi. La berjalan menuju pintu utama villa, tidak terkunci, aneh sekali. Mencoba lagi ia melihat sekelilingnya, sepi tiada orang selain dirinya di villa itu. Lisa keluar dari villa itu menuju tempat ia memarkir mobilnya siang kemarin. Benar mobilnya masih di situ. Semuanya aman saja. La melajukan mobilnya pulang ke rumah, ia sungguh bahagia saat ini. Di sisi lain Riana tiada hentinya menangis menahan sakit di sekujur tubuhnya. "Sayang, ini pasti gara-gara minuman hamil kamu ini." Tiba-tiba Fendi mengutarakan kecurigaannya. "Aku nggak tahu, tapi kok bisa gitu?" Riana menyahut, ia kini terbaring lemah, tubuhnya menggigil, mukanya pucat, tidak ada perubahan sama sekali dengan kondisi kesehatannya walaupun ia rutin mengkonsumsi obat dokter. "Ya bisa aja kan, pasalnya semenjak kamu mengkonsumsi minuman ini, banyak penyakit yang berdatangan ke tubuh kamu," Fendi makin yakin dengan kecurigaannya. "Aku akan ke labor, dan menanyakan produk ini palsu atau tidak. Aku takutnya kau membeli minuman yang palsu, harganya murah kan kamu bilang," lanjutnya lagi. "Katanya sedang promo, tapi cobalah cek, mana tahu memang benar kita bisa menuntutkan," ucap Riana yang sedang meringkuk di bawah selimut. Lalu Fendi pergi ke rumah sakit, dan memberikan minuman itu pada dokter yang biasanya ia berkonsultasi. Ia menjelaskan bahwa istrinya mengalami berbagai penyakit setelah meminum minuman ibu hamil ini. Para staf laboratorium pun mengambil sampel minuman tersebut untuk mengeceknya. Di luar dugaan, hasilnya produk minuman itu positif asli. Mereka juga kaget dan antusias siapa tahu bisa bertemu dengan sales yang menawarkan produk minuman ini secara promo.
Produk minuman sehat untuk ibu hamil baik yang sedang program hamil ini banyak sekali diminati masyarakat. Hanya saja sayang sekali harganya relatif mahal. Fendi pun harus menelan kecewa, ia tidak bisa menemukan jawaban kenapa tiba-tiba istrinya diserang penyakit mematikan seperti itu. Lah harus kembali ke rumah. Riana hanya sendirian di rumah. Udah gak bisa masak, gak bisa ngapa-ngapain, penyakitan lagi, nyusahin aja tahu kamu jadi orang. Kamu pikir aku mau menderita kayak gini? Nenek lampir aku sumpahin kamu juga bakal menderita kayak aku, beraninya ngata-ngatain aku. Fendi yang baru sampai rumah pun dikejutkan dengan suara gaduh yang ternyata pertengkaran ibu dan istrinya itu. Lah segera masuk ke dalam untuk melerai keduanya. Bu, tolong Riana sedang sakit, mengertilah ia juga sedang hamil, ucap Fendi. Fendi, apa-apaan kamu? Ibu dengar kamu mengambil cuti. Fendi kamu itu baru naik jabatan, kamu mau posisi kamu diambil orang karena kamu terusan cuti seperti ini. Tanya ibunya Fendi. Bu, Riana sedang sakit, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di rumah, Fendi beralasan. Alah dasar emang wanita nyusahin, udah sakit kayak gini, nggak bisa ngasilin duit, kamu kuras juga duit anak saya, kamu pikir saya nggak tahu kamu ngabis-ngabisin duit anak saya belanja barang-barang mahal, sekarang malah kamu sakit duitnya juga bakalan habis buat ngobatin kamu, dasar pembawa sial, ucap geram ibunya Fendi. Bu, sudahlah, Riana sedang sakit, kalau ibu tidak ingin membantu merawatnya tidak apa, tapi jangan lagi mencacinya, ucap Fendi menenangkan ibunya. Heh, aku nggak bakalan sudi ngurusin wanita penyakitan kayak dia, ibunya Fendi membuang muka. Fendi, ibu kesini mau minta uang sama kamu, ibu mau belanja, jangan cuma istri kamu ini yang kamu kasih duit terus, ibu juga mau duit hasil naik jabatan kamu, lanjut ibunya Fendi lagi. Fendi pun yang malas berdebat memberikan 5 lembar uang 100.000 pada ibunya. Kok segini sih? Ini cukup buat apaan? 2 juta, pinta ibu Fendi lagi. Nanti aku transfer sisanya, ucap Fendi. Ia benar-benar pusing, ia hanya ingin hidup damai, kondisi Riana saat ini sudah menguras kerja otaknya, jangan ditambah lagi dengan masalah ibunya. Cukup sudah baginya. Lah berharap ibunya segera pergi dari rumahnya, supaya ia tak perlu bertengkar dengan ibunya, karena dari dulu berhadapan dengan ibunya membuat emosinya naik kalau lama-lama. Jah hanya tidak ingin durhaka pada orang tua yang tinggal satu-satunya itu. Ibu Fendi pun berlalu pergi meninggalkan rumah anaknya. Ia sama sekali tidak peduli dengan kondisi mantu barunya itu. Persetan dengan wanita pembawa sial itu, aku mumet sing penting belanja. Batin ibunya Fendi. Riana nampak marah setelah kepergian mertuanya itu, baginya semenjak ia sakit ia jadi tidak bisa hura-hura menikmati uang suaminya itu, dan kini suaminya itu malah memberikan uang kepada mertuanya, hatinya panas saat ini. Lah diam saja, tidak mau lagi tersenyum pada Fendi suaminya. Fendi yang menyadari perubahan sikap istrinya itu hanya bisa mengelus dadanya, ia tidak bisa melakukan apa-apa, memberi pengertian pada Riana, sayangnya Riana bukan Evelyn yang mau mencoba menerima begitu saja. Tiba-tiba saja ia ingat Evelyn, wanita yang pernah ada di hatinya. Benarkah dia juga mengkhianatiku? Sebenarnya aku masih tidak percaya. Batin Fendi. Pak Jeffrey menamparkan pipi putrinya dengan keras, hingga putrinya itu jatuh ke lantai. Pergi kamu dari sini. Suara Pak Jeffrey menggema di ruangan itu. Apa salahku? Kenapa papa menamparku tiba-tiba? Tanya Lisa heran. Masih berani kau bertanya apa salahmu? Pergi, aku tidak sudi punya anak sepertimu, bentak Pak Jeffrey. Pak sudah pak, kita tanyakan dulu, kemana Lisa semalaman tidak pulang,
Jangan seperti ini, dia masih anak kita, tangis Mama Lisa pecah melihat putri dan suaminya itu. Kamu saja yang tanya? Aku tidak sudi lagi melihat wajahnya. Pak Jeffrey meninggalkan istri dan putrinya itu menuju kamarnya. Ia benar-benar marah saat ini. Kini hanya tinggal Lisa dan mamanya yang saling beradu pandang. Lisa, dari mana saja kamu semalam? Tanya Mama Lisa tegas. Aku dari rumah teman Ma, jawab Lisa beralasan. Bohong, sanggah Mama Lisa. Beneran Ma, buat apa aku bohong? Walaupun ragu, Lisa tetap mencoba meyakinkan mamanya. Mana ponsel kamu? Tanya Mama Lisa. Abis baterai Ma, jawab Lisa. Sekarang kamu cas ponsel kamu buka sosial media nanti, lalu kamu jelaskan apa yang telah terjadi. Mama tunggu, ucap mamanya. Lalu Mama Lisa pun meninggalkan putrinya itu dan menyusul suaminya di kamar. Kepalanya juga sudah pusing didera pemberitaan anaknya di jagat maya, sungguh memalukan. Lisa pun segera menuju kamarnya untuk membersihkan diri, dan mencas ponselnya itu. Sembari menunggu daya baterainya terisi, ia mandi sambil bersenandung riang. Sungguh, ia belum tahu bahwa telah terjadi sesuatu yang besar padanya. Lah bingung kenapa papanya tiba-tiba marah dan sampai menamparnya. Memikirkan itu membuatnya mempercepat ritual mandinya, lalu dengan masih berbalut handuk ia yang penasaran pun menghidupkan ponselnya yang sedang dicas. Alangkah terkejutnya ia saat membuka dunia maya, ternyata Lisa sedang viral-viralnya saat ini, bukan karena prestasi namun karena hal yang begitu menjijikan. Begitu banyak netizen yang menyerangnya di Instagram. Umpatan dan kata-kata tidak baik menghiasi laman komentar di berbagai fotonya. Akun lambe-lambean pun tak ingin kalah, mereka sibuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, meraup keuntungan dari viralnya berita tentangnya, semuanya heboh mengupas berita menjijikannya. Namun anehnya tidak ada satupun berita yang membahas tentang Rachel Ares Adrian, bukannya kalau ia viral seperti ini, Rachel juga akan diserang. Bukankah ia dan Rachel telah melakukannya kemarin? Perlahan ia membuka video yang sedang viral itu. Nampaknya video ehem-ehem yang hanya berdurasi 19 detik itu hanya tinggal potongan saja. Entah kemana yang versi aslinya. Lah menganga tak percaya. Di video terlihat jelas apa yang telah terjadi kemarin, ia sudah seperti insan yang tak hentinya meminta disentuh, dan sayangnya semua yang terjadi tidak sesuai dengan pemikirannya. Di situ terpampang nyata lawan ehemnya bukanlah Rachel, namun salah satu dari pengawal yang membawanya kemarin. Kenapa ini bisa terjadi? Bukankah gue jelas-jelas melakukannya dengan Rachel? Rachel yang menyentuhku, bukan lelaki ini. Ini pasti sudah diedit sebelum dipost, seharusnya di video ini Rachel orangnya. Lisa segera mengenakan pakaiannya, ia berlari menuju kamar papa dan mamanya, ia ingin menjelaskan apa yang terjadi. Ma, Pa, kalian harus percaya, aku melakukannya dengan Rachel. Rachel bilang ia ingin bermain-main denganku. Lisa membela dirinya, setelah ia menjelaskan apa yang terjadi padanya kemarin. Walaupun dengan Rachel, apa kau sehina itu hingga rela melakukannya? Papa Jeffrey semakin marah. Putrinya itu bukannya menyesal telah melakukan hal yang menjijikan, malah bisa-bisanya membela diri. Aku cinta pas sama Rachel, aku bakal ngelakuin apapun supaya dia jadi milik aku, ucap Lisa. Bodoh, dasar bodoh, kau sudah dipermainkan oleh Rachel, dia tidak akan semudah itu mau melakukannya denganmu, bentak Pak Jeffrey. Buktinya ia kemarin melakukannya denganku, itu pasti editan Pa. Rachel Pa yang ada di video itu sebenarnya. Lisa masih terus membela diri, seolah ia melakukan hal yang benar dan sebuah prestasi yang mengagumkan. Plak, plak, Pak Jeffrey menamparkan pipi putrinya itu, hingga putrinya itu terpental. Kau sudah tidak waras Lisa, pergi kamu dari sini, ucap Pak Jeffrey.
Mama Mila hanya bisa menangis menyaksikan semuanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin membela putrinya, namun kesalahan putrinya kali ini tidak patut untuk dibela. Dengarkan aku baik-baik Lisa, di video itu adalah kamu dan seorang laki-laki dan laki-laki itu bukan Rachel. Kamu sudah tertipu dengan permainan Rachel. Sudah aku katakan jangan pernah main-main dengan Rachel Ares Adrian. Dia bisa melumpuhkan lawannya dalam sekejap, dan itulah yang terjadi padamu, ucap Pak Jeffrey. Dia tidak suka disentuh hidupnya, namun kau masih saja menganggap ucapanku tidak serius. Entah apa yang telah Rachel beri untuk membuatmu beranggapan seolah-olah kamu melakukan dengannya. Aku tidak tahu, namun ketahuilah otakmu tidak akan sampai memikirkan betapa gilanya cara Rachel bermain-main. Bahkan sekarang keluarga kita bangkrut dalam sekejap, itu bukanlah ulah orang lain, itu karena Rachel yang sangat kau gilai itu. Bahkan aku sudah pernah memohon untuk kau menghentikan ini, hentikan sebelum Rachel bertindak. Dan ini semua terjadi karena obsesi gilamu itu. Sudah puas kau. Sudah puas. Teriak Pak Jeffrey menggema di kamarnya. Bahkan orang tua dari anak itu pun tidak lagi memanggil putrinya itu dengan nama. Pak Jeffrey sungguh sangat marah. Lisa mematung, apakah benar begitu? Kini perlahan air matanya mulai menetes. Benarkah begitu, sebegitu kejamnya kah Rachel? Lah sungguh bodoh, ia kini ingat kemarin siang bahkan Rachel sebelumnya sudah bertanya apakah ia sudah siap menghancurkan hidupnya sendiri, namun karena obsesi gilanya ia mengacuhkan segala peringatan Rachel. Kini hanya derita yang ia dapatkan. Cacian dan makian memenuhi sosial medianya, inilah hasil dari cinta butanya. Sebelum pergi ke kebun binatang, Rachel mengajak Evelyn untuk periksa kandungan terlebih dahulu di klinik sepupunya. Kini Evelyn sedang diperiksa oleh Dr. Raffi. Dr. Raffi adalah anak dari Dr. Sylvie kakaknya Mama Mila. Semua kerabat dekat keluarga Adrian, keluarga dari Pak Adrian dan keluarga dari Mama Mila hanya tahu kebenaran bahwa anak yang dikandung Evelyn adalah anak Rachel, yang akan menjadi pewaris keluarga Adrian. Evelyn menjadi tidak nyaman, karena ia seperti pedofil saja rasanya, berhubungan dengan anak di bawah umur baginya sangat memalukan. Namun ia menurut saja, karena Rachel sendiri yang telah mengakui anak yang dikandungnya ini adalah anaknya kepada semua keluarga, kecuali papa dan mamanya. Rachel, bayimu sangat sehat, aktif sekali, dengarlah ini suara detak jantungnya, ucap Dr. Raffi. Rachel masih terus memperhatikan layar di depannya, terlihatlah samar bentuk bayinya kini. Kapan kau akan menikahinya? Tanya Dr. Raffi sambil membersihkan gel di perut Evelyn. Setelah bayi ini lahir, karena menurut Islam dia tidak boleh kunikahi sekarang, jawab Rachel. Ah baiklah, semoga keluarga kalian selalu dilimpahkan kebahagiaan, sebentar lagi keponakanku akan lahir. Tidak sangka kau akan mendahuluiku, menikah dan menjadi papa muda secepat ini, ucap Dr. Raffi lagi. Rezekiku sudah sampai kak, jawab Rachel santai. Ini obatnya, Dr. Raffi memberikan paper bag berisikan obat dan vitamin untuk Evelyn. Dia cantik, ucap Dr. Raffi lagi sambil melihat Evelyn. Ia ingin sedikit merayu sepupunya itu. Kau mau mati ya? Ancam Rachel karena melihat Dr. Raffi tersenyum senang ke arah kekasihnya itu. Hahaha, santuy, sepertinya kamu akan lebih banyak saingan. Heh, silahkan saja kalau mau mati, sinis Rachel. Kau harus ekstra menjaganya, dia bagai titisan Dewi. Setelah menikah nanti kau harus mengurungnya di kamar. Dr. Raffi senang sekali rasanya bisa menggoda tuan muda keluarga Adrian itu. Rachel mendengus kesal, ia segera menggendong Ancila dan menarik tangan Evelyn keluar dari klinik tanpa berpamitan. Lah memang tidak salah memilih, Evelyn memang begitu cantik, begitu banyak orang yang tertarik pada kekasihnya itu. Hanya Fendi saja yang bodoh melepaskan berlian dan menggantinya dengan kerikil tak berarti.
Hari ini adalah harinya Ancila. Rahel menuruti permintaan Tuan Putri kesayangannya itu kemanapun ia mau. Ancila nampak senang berjalan-jalan di kebun binatang, melihat-lihat penghuni kebun binatang yang beragam. Ilmunya sepertinya akan bertambah setelah pulang dari sini. Papa, Ancila mau es krim. Pinta Ancila menunjuk gerobak es krim saat ia sudah selesai berwisata di kebun binatang. Tunggu sebentar, ucap Rahel. Lalu ia pergi menjauh dari Evelyn dan Ancila. Kemudian tanpa diketahui Evelyn, ia menyuruh salah satu pengawalnya yang berjaga di dekatnya untuk membelikannya es krim. Tak lama pengawal itu pun membawakan 3 cup es krim kepadanya. Ini tuan muda, ucap pengawal tersebut memberikan es krimnya pada tuannya. Rahel menerima es krimnya, ia lalu menjentikan jarinya menyuruh pengawal itu pergi. Kemudian kembali mendekati Ancila. Ini es krimnya Tuan Putri, ucap Rahel pada Ancila. Ancila sangat senang, dan segera mengambil 1 cup es krim. Ini buat mama dan adik bayi, ucap Rahel lagi memberikan 1 cup untuk kekasihnya. Lalu mulai menikmati 1 cup yang berada di tangannya. Ia melepas maskernya. Sungguh tanpa ia sadari banyak pengunjung kebun binatang yang berada sekitarnya ternyata menyadari kehadirannya. Mereka tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan itu untuk membidik momen kedekatannya bersama wanita yang sedang hamil dan anak kecil itu. Rahel santai saja. Ia lupa bahwa kehadirannya di situ menarik banyak perhatian emak-emak julid doyan gosip. Ia masih terus menikmati liburan dengan kekasih dan tuan putrinya itu. Sudah lupa bahwa ia adalah publik figure yang beritanya selalu disorot dari baik maupun buruknya. Bahkan kini terlihat sesekali ia mengusap perut Evelyn yang membuncit itu, menandakan bahwa itu adalah miliknya. Tiba-tiba ponselnya berdering, ternyata Aldi menelponnya. Rahel pun mengangkat teleponnya, dan beberapa detik kemudian ia langsung terkejut. Dari apa yang Aldi katakan saja ia sudah mengerti akan ke arah mana topik pembicaraannya. Kau uruslah segera, aku tidak mau tahu, ucap Rahel pada Aldi. Rahel memakai maskernya yang sempat ia lupakan, ia menggendong Ancila dan menggandeng tangan Evelyn menuju pintu keluar kebun binatang itu. Tatapan intimidasi dari pengunjung sekitar pun tidak bisa lagi dielakkan. Namun Rahel sama sekali tidak memperdulikan itu. Hanya takut, gara-gara kecerobohannya, Evelyn yang malah dihujat oleh netizen julid dan fansnya yang barbar. Apalagi untuk sekarang ia tak mungkin 90 publik, ia harus mengatasi masalah ini dengan segera. Aldi sekarang tengah mengotak-atik dunia hacker, ia membobol akun lambe-lambean yang sedang ramai mengulas berita tuannya itu. Namun sudah 1 jam ia berkutat, masih juga ada muncul berita semacamnya. Padahal mungkin hanya sekitar setengah jam dari berita itu diunggah, namun viralnya sudah tak tanggung-tanggung. Aldi memijit kepalanya pening, lalu ia melanjutkan lagi pekerjaannya yang sebenarnya lebih menyangkut hidup tuan mudanya itu. Dan pada akhirnya ia mampu menuntaskan segala berita yang beredar mengenai Rahel Ares Adrian. Dret. Ponsel Aldi berbunyi, 1 pesan masuk ke ponselnya. Good job, akan kukirimkan bonus untukmu segera. 1 pesan masuk dari tuan mudanya kembali membuatnya tersenyum. Lelahnya akan terbalas juga dengan nilai yang pastinya tidak main-main. Bersama